Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fauzia, NIM 176, akan menjelaskan tentang pengertian rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi. Selanjutnya, tujuan dan manfaat rasio solvabilitas. Untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman, haruslah menggunakan beberapa perhitungan. Pihak manajemen haruslah pandai mengatur rasio kedua modal tersebut. Pengaturan rasio yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun, semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, tujuan dari rasio solvabilitas. Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio solvabilitas, yakni yang pertama, untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya atau kreditor. Yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang kelima, untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam, untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang ketujuh, untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terhadap sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki. Kemudian manfaat dari rasio solvabilitas. Manfaat dari rasio solvabilitas adalah yang pertama, untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang kedua, untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap atau seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang kelima, untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam, untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Kemudian yang ketujuh, untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis rasio solvabilitas. Biasanya, penggunaan rasio solvabilitas atau leverage disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Artinya, perusahaan dapat menggunakan rasio leverage secara keseluruhan atau sebagian dari masing-masing jenis rasio solvabilitas yang ada. Penggunaan rasio secara keseluruhan artinya seluruh jenis rasio yang dimiliki perusahaan, sedangkan sebagian artinya perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio yang dianggap perlu untuk diketahui. Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis rasio solvabilitas yang sering digunakan perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio solvabilitas antara lain, yang pertama, debt to asset ratio. Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva.
Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Kemudian yang kedua, debt to equity ratio. Merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam atau kreditor dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Kemudian yang ketiga, long-term debt to equity ratio. Merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang, dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disesuaikan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat, times interest earned. Menurut Jeffrey Weston, times interest earned merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan oleh James C. Van Horne juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga sama seperti coverage ratio. Kemudian yang kelima, fixed charge coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang mempunyai times interest earned ratio. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Okta. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Farah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh rasio solvabilitas. Yang pertama yaitu debt to asset ratio atau debt ratio. Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dari hasil pengukuran, apabila rasio tinggi, artinya pendanaan dengan menggunakan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan tersebut untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dapat dikhawatirkan perusahaan tersebut tidak mampu untuk menutupi utang-utangnya dengan melihat aktiva yang dimilikinya. Dengan begitu pula, apabila rasio rendah, maka semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. Standar pengukuran untuk menilai baik tidaknya rasio perusahaan dapat digunakan dengan rasio rata-rata industri yang sejenis. Rumus untuk mencari debt to asset ratio yaitu debt to asset ratio sama dengan total debt dibagi dengan total aset. Contoh dari debt to asset ratio. Terdapat komponen laporan keuangan yaitu total aktiva atau total aset. Pada tahun 2005 yaitu 4.200 dan pada tahun 2006 yaitu sebanyak 4.000. Dan total utang atau total debt pada tahun 2005 yaitu 2.050 dan pada tahun 2006 yaitu 1.900. Nah, untuk tahun 2005 dicari debt to asset ratio dengan cara 2.050 dibagi dengan 4.200 sama dengan 0,48 yang dibulatkan menjadi 49%. Artinya, setiap Rp100 pendanaan perusahaan, Rp49 dibiayai dengan utang dan Rp41 disediakan oleh pemegang saham. Untuk tahun 2006, dicari debt to asset ratio yaitu 1.900 dibagi 4.000 sama dengan 0,47 yang dibulatkan menjadi 48%. Artinya, setiap Rp100 pendanaan perusahaan,
Rp48 dibiayai dengan utang dan Rp52 disediakan oleh pemegang saham. Selanjutnya yaitu debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam atau kreditor dengan pemilik perusahaan. Untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang bagi bank. Semakin besar rasio ini, maka akan semakin tidak menguntungkan, karena akan semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Namun, bagi perusahaan justru semakin besar rasio akan semakin baik, sebaliknya dengan rasio yang rendah. Debt to equity ratio untuk setiap perusahaan itu berbeda-beda, tergantung karakteristik bisnis dan keberagaman arus kasnya. Perusahaan dengan arus kas yang stabil biasanya memiliki rasio yang lebih tinggi dari rasio kas yang kurang stabil. Selanjutnya, rumus untuk mencari debt to equity ratio, yaitu dengan cara debt to equity ratio sama dengan total uang atau debt per ekuitas atau equity. Contohnya, pada komponen laporan keuangan terdapat total utang pada tahun 2005 sebanyak 2050 dan pada tahun 2006 sebanyak 1900. Dan total ekuitas pada tahun 2005 yaitu 250 dan tahun 2006 sebanyak 2100. Untuk tahun 2005 dicari debt to equity ratio dengan cara total utang dibagi ekuitas, yaitu sejumlah 2050 dibagi 2250 sama dengan 0,911%, yang dibulatkan menjadi 91%. Untuk tahun 2005 dicari debt to equity ratio sama dengan 1900 dibagi 2100, yaitu hasilnya 0,904%, yang dibulatkan menjadi 91. Rasio ini menggunakan bahwa kreditor menyediakan Rp91 tahun 2005 untuk setiap Rp100 yang disediakan pemegang saham atau perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 91%. Demikian pula untuk tahun 2006 tidak jauh berbeda dengan tahun 2005, yaitu sebesar 90,4%, mendekati 91%. Jika rasio rata-rata industri untuk debt to equity rasio sebesar 80%, perusahaan masih dianggap kurang baik karena berbeda di atas rata-rata industri. Demikian pula untuk tahun 2006 kurang baik dan tidak jauh berbeda dengan tahun 2005. Selanjutnya yaitu long term debt to equity ratio atau LTDTER. Merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Rumusnya untuk mencari LTDTER adalah LTDTER sama dengan long term debt dibagi dengan equity. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Ali. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan rumus long term debt to equity ratio atau LTDTER. Rumus untuk mencari LTDTER ialah
long term debt dibagi equity. Contoh komponen laporan keuangan 2015 dan 2016 yang bisa dilihat di PPT ya. Total utang jangka panjang pada tahun 2005 ialah 1.300 dan 2006 1.150. Total equity-nya 2005 2.250 dan 2006 2.100. Untuk tahun 2005 ya, untuk mencari LTD TER atau long term debt to equity ratio ialah Rp 1.300 bagi Rp 2.250, jadi 0,577%, dibulatkan menjadi 58%. Untuk yang 2006 LTDTR-nya ialah Rp 1.150 dibagi Rp 2.100 sama dengan 0,547, dibulatkan menjadi 55%. Sekian, terima kasih. Yang selanjutnya ialah time interest earned. Menurut Jeffrey Weston, time earned merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan. Rasio ini diartikan oleh James C. Van Hoor juga sebagai kemampuan perusahaan untuk sama seperti coverage ratio. Jumlah kali perolehan bunga atau time interest earned merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya, karena berpengaruh dalam menghilangkan kepercayaan pada para kreditor dan tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan adanya tuntutan hukum dari kreditor dan sebagainya. Secara umum, semakin tinggi rasio, semakin besar kemungkinan perusahaan dapat membayar bunga pinjaman dan dapat menjadi ukuran untuk memperoleh tambahan pinjaman baru dari kreditor. Demikian sebaliknya. Untuk mengukur rasio ini digunakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dibanding dengan biaya bunga yang dikeluarkan. Dengan demikian, kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman tidak dipengaruhi oleh pajak. Rumus untuk mencari time interest earned dapat digunakan dengan dua cara. Yang pertama, interest EBIT dibagi bunga interest, atau EBT plus bunga biaya dibagi biaya bunga. Contohnya bisa dilihat di PPT ya. Ya, komponen-komponen sama untuk penghitung-hitungannya, dan di sini saya akan langsung ke penjelasannya. Time interest earned tahun 2005 adalah 10 kali. Dengan kata lain, biaya bunga dapat ditutup 10 kali dari laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian untuk tahun 2006 adalah 7,6 kali, atau dengan kata lain biaya bunga dapat ditutup 7,6 kali laba sebelum bunga dan pajak. Apabila rata-rata industri untuk usaha yang sejenis 10 kali, rasio untuk tahun 2005 baik. Akan tetapi untuk 2006 dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri 10 kali. Hal ini akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman di kemudian hari. Untuk contoh penghitungan bisa dilihat ya di dikarenakan kalau dijelaskan takutnya tambah riweh atau tambah rumit, dan saya langsung ke itunya aja ya. Seandainya rata-rata industri untuk fixed charge coverage adalah 10 kali, untuk tahun 2005 adanya 8,5 karena dan ini dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri dan tentu menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman sementara. Itu untuk tahun 2006 dengan rasio 12 kali dianggap cukup baik karena berada di atas rata-rata industri sehingga memudahkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Sekian, terima kasih. Untuk contoh penghitungan bisa dilihat ya di dikarenakan kalau dijelaskan takutnya tambah riweh atau tambah rumit, dan saya langsung ke itunya aja ya. Seandainya rata-rata industri untuk fixed charge coverage adalah 10 kali, untuk tahun 2005 adanya 8,5 karena dan ini dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri dan tentu menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman sementara. Itu untuk tahun 2006 dengan rasio 12 kali dianggap cukup baik karena berada di atas rata-rata industri sehingga memudahkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman.
Sekian, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya.